Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dewan guru, para peserta didik yang Bapak hormati, semoga hari kita menjadi hari yang lebih baik daripada hari kemarin dengan menjalankan ibadah puasa dengan maksimal sehingga kita mendapat predikat orang yang takin yang telah mendapatkan keberuntungan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak semuanya, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan di nisful akhir. Jadi nisful awal sudah berakhir, sekarang nisful akhir. Kalau tidak salah kita sekarang ini sudah memasuki puasa yang ke-6 atau 17. Ada yang 16 dan 17. Artinya kita sudah masuk pada fase akhir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memahami akan kemuliaan, keistimewaan daripada bulan Ramadan di antara hamba-hamba Allah yang beriman, itu dia akan merasa sedih karena bulan Ramadan sebentar lagi akan berakhir, karena puasa itu tidak lama, ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja, hanya 1 bulan. Jadi puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditetapkan, yang diwajibkan, itu tidak lama, hanya beberapa hari saja, 1 bulan. Maka ketika sudah mendekati akhir-akhir yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, mereka bersedih itu karena sebentar lagi Ramadan yang merupakan tamu yang sangat agung, sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus kepada umatnya Nabi Muhammad, sebentar lagi akan meninggalkan, akan pergi. Maka anak semuanya, tentu dalam hal ini kita harus memaksimalkan dari sisa-sisa Ramadan yang masih ada. Apalagi di nisful akhir ini akan ada satu malam di mana malam itu kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketika itu turun Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu dianggap lebih daripada beribadah 1000 bulan, khairun min alfi syahrin. Kenapa coba bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang mulia? Yang pertama, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi manusia, hudan linnas, pedoman hidup untuk manusia agar dia mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia atau saat nanti dia pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kemudian di bulan Ramadan juga nanti akan terjadi yang namanya malam Lailatul Qadar. Peristiwa malam Lailatul Qadar, Nabi menjelaskan malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam akhir yang ganjil.
Jadi malam-malam akhir daripada bulan Ramadan yang malam itu ganjil 21, 23 dan seterusnya, atau bisa saja dia di bawah angka 20. Disebutkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Qadar itu bermakna sempit. Kenapa? Karena banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke bumi memberikan rahmat, syafaat, memberikan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada siapa saja yang beribadah saat malam itu. Makanya anak semuanya, umatnya Nabi Muhammad itu secara usia pendek antara 60 sampai 70. Tapi keistimewaan yang Allah berikan, bisa kualitas hidupnya itu melebihi sebelumnya. Kita tahu umpamanya seperti Nabi Adam, dalam riwayat dikatakan berusia 2500 tahun. Ya, Nabi Nuh kurang lebih 950 tahun. Ada Nabi yang usianya 1500 tahun. Artinya umat-umat terdahulu itu secara kuantitas umur mereka jauh lebih banyak kesempatan hidup dibandingkan kita umatnya Nabi Muhammad. Tapi secara kualitas kita bisa mengalahkan atau bahkan sama dengan yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kemudian kita bertemu dengan Lailatul Qadar, maka di sisi Allah kita sudah dianggap hidup selama lebih daripada 1000 bulan. Para ulama menghitungnya itu 83 tahun. Jadi satu kali kita Ramadan, kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala telah hidup selama 83 tahun dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita itu sudah hidup selama 83 tahun dalam bentuk kita ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya usia kita atau usia seseorang itu 40 tahun, dalam 40 tahun itu dia akil baliknya 15 tahun, maka berarti yang 25 tahun itu umpamanya dia dapat Lailatul Qadar 10. Berapa coba usianya? Maka bisa mengalahkan usia yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu secara kualitasnya. Jadi kualitas hidupnya itu, pahala yang dia dapatkan, keberkahan yang dia dapatkan itu bisa mengalahkan daripada umat-umat terdahulu. Memang secara hitungan kita tidak akan bisa, ya. Jadi kita ini kata Nabi, ummati umruhu baina sab'ina wa tis'ina. Jadi umat Nabi Muhammad itu usianya itu antara 70 dan 60 atau 60 sampai 70 tahun. Kalau dia lebih daripada 70 tahun maka dianggap bonus. Kenapa semuanya? Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berpuasa itu di hadapan malaikat. Innallaha yubahi'una minal malaika. Sesungguhnya Allah itu membanggakan hamba-hambanya yang berpuasa, yang qiyamul lail di hadapan malaikat. Jadi kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan dan kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat itu kagum, yusabbihuna bi rabbihim bil istighfar.
sehingga malaikat itu membalas kagum terhadap apa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berdoa, bertasbih, memohon ampun kepada orang-orang yang benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan itu namanya dosa itu diampuni harian. Ada yang mingguan, ada juga yang bulanan, ya, mana yang harian. Contohnya antara sholat dengan sholat. Jadi antara satu sholat dengan sholat yang lain itu tughfar dzunub lima bainahuma, bisa menghapuskan dosa antara keduanya. Dosa yang kecil, ya, majtanabul kabair, selama dia tidak mengerjakan dosa besar, jadi diampuni. Ya, mungkin salah bicara, punya pemikiran yang kurang bagus dan lain sebagainya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada minggu usbu, yaitu antara sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya. Itu bisa menghapuskan dosa lima bainahuma, di antara keduanya. Ada lagi yang bulanan, yaitu Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, itu bisa menghapuskan dosa antara keduanya. Malam yajtanibul kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Kalau dosa yang besar membutuhkan taubat yang khusus, ya. Jadi anak-anak semuanya, kita ini Allah mengerti itu. Kita ini tidak luput dari kesalahan, khilaf, namun juga manusia, al-insan. Dia letaknya antara salah dan dosa. Maka manusia yang paling baik itu adalah bukan manusia yang tidak pernah berdosa, tapi manusia yang kalau dia salah, maka dia kembali kepada Allah, cepat-cepat beristighfar, memohon ampun, dan meninggalkan perbuatan itu dengan menyesali dan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Karena tipe manusia itu semuanya ada kurang lebih 5 tipe manusia itu dalam hal dosa. Ada orang itu berdosa semuanya, kalau dia berdosa dia tunda taubat, antar dulu, ini kan namanya masih muda, ntar kalau tua dikit. Padahal usia itu kita tidak tahu, ya, usia itu, kematian itu atau ajal itu tidak memandang usia, ya. Ada yang suka menunda-nunda. Kemudian ada juga yang kalau dia berdosa atau bersalah bukan ditunda, cuma dia menganggap ini dosanya masih kecil, ini nggak apa-apa, ya. Jadi begitu, mengklasifikasikan ini masih kecil, nggak apa-apa. Ada lagi tipe manusia itu, kalau dia berdosa dikasih bala dulu sama Allah, dikasih musibah dulu, ya. Udah susah, udah sakit, udah terjatuh, baru dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dikasih musibah dulu, baru dia sadar, dia mengakui kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi tipe manusia itu, kalau dia berdosa, dia langsung beristighfar kepada Allah. Dan inilah mungkin yang harus kita lakukan. Ketika kita terlanjur salah, mungkin kita hilaf, maka kita langsung bersegera beristighfar. Zakarallah fastaghfar li dzunubihim, ingat kepada Allah dan langsung istighfar atas kesalahan yang kita lakukan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu at-tawwabun. Setiap anak manusia itu pasti punya salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada Allah Subhanahu. Anak semuanya, waktu sudah mau habis. Jadi pesan yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah mari kita maksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, dengan cara puasa yang benar, qiyamul lailnya, sholat tarawihnya, baca Qur'annya, ya, berbagi jika ada, ya, jaga bicaranya, jaga lisannya. Kemudian nanti anak semuanya, di akhir daripada Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah.
ya sebagai bentuk penyucian dari jiwa kita. Jadi puasa itu adalah menyucikan ruh. Jadi yang disucikan adalah ruh kita. Ya. Kemudian dengan zakatul fitrah atau zakatul fitri itu nanti yang disucikan adalah badan kita. Maka nanti ketika kita saat hari raya atau berakhirnya Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nah, semuanya itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.